Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu pagi yang indah, hari yang penuh dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya di setiap hari kita, senantiasa kita mengalami penyertaan Tuhan yang begitu terlihat dan begitu terasa di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan kita bersama dengan keluarga untuk beribadah, memuji memuliakan namanya, dan bersyukur kepadanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 138, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saat gelap
Kini kekekalan dan besok harapan. Hujan berkah Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan. Sehingga aku pun puas lelas. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di minggu-minggu ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang membawa kepada kemuliaan, penderitaan yang membawa kepada keselamatan. Bapa, biarlah ibadah pada pagi hari ini memberkati kehidupan kami, membawa kekuatan baru di dalam kehidupan kami, karena kami semakin mengenal Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, yang menderita untuk kehidupan kami. Bapa Sorgawi, firman-Mu yang akan kami dengar, kiranya tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Di sana dikatakan demikian. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya,
dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 232, bait yang pertama dan yang kedua. Dikala hidupku tenteram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang kita baca tadi, di sana dikisahkan tentang Tuhan Yesus Kristus pada saat masuk ke kota Yerusalem, kemudian menuju ke bait suci. Sesampainya di bait Allah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus Kristus melihat segala macam kecemaran. Kecemaran artinya di dalam bait Allah itu banyak hal-hal yang tidak seharusnya ada. Di dalam bait Allah yang seharusnya menjadi tempat doa, yang seharusnya menjadi tempat kediaman Allah, kini penuh dengan para penjual-penjual dan penukar-penukar uang. Bahkan di dalam kitab Injil lain, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita baca selanjutnya, lalu Tuhan Yesus membuat cambuk dan mengusir orang-orang yang berjualan di sana, yang
melakukan praktek-praktek penukaran uang dan lain sebagainya. Keributan pun terjadi. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, dengan hak apakah Tuhan Yesus melakukan hal yang seperti itu? Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudara, yang dimaksud tentu adalah bait Allah di dalam wujud dirinya sendiri sebagai manusia yang mendapatkan perkenan Allah untuk tinggal di dalam dirinya. Saudara-saudara, arti atau makna dari kisah ini sekarang menjadi begitu jelas bagi kita. Terlebih ketika kita mengingat firman Tuhan yang kita baca di awal ibadah tadi, yaitu dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita hendak diingatkan kembali bahwa tubuh kita, diri kita ini adalah bait Allah. Artinya melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, menebus dosa-dosa kita, yang membuat diri kita menjadi milik Tuhan, menjadikan Tuhan berkenan untuk berdiam, untuk tinggal di dalam diri kita, dan diri kita menjadi bait-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian maka makna ayat ini sangat indah sekali. Tuhan Yesus datang ke bait Allah, lalu menjumpai bait Allah itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, berbicara tentang bait Allah, marilah kita memandang diri kita. Diri kita di mana Tuhan Yesus Kristus berkenan tinggal di dalam diri kita. Sehingga Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, tentunya saudara dikasihi Tuhan, logikanya adalah ketika tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah berkenan tinggal di dalam tubuh kita, maka tugas kita adalah memantas diri supaya tubuh ini tidak kita pakai sebagai untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Tetapi sebagai bait Allah, tubuh ini berfungsi untuk membuat perjumpaan antara kita dengan Tuhan melalui setiap tindakan-tindakan baik yang berkenan kepadanya. Setiap perbuatan-perbuatan yang menjadikan sukacita hati Tuhan. Itulah fungsi dari bait Allah yang adalah diri kita, diri saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Ayat-ayat ini mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berada di tempat yang jauh. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya disembah di gereja Melaten atau di tempat-tempat lain, tetapi Tuhan Yesus Kristus berkenan diam di dalam diri kita.
Diri kita diubahnya sebagai tempat untuk berdoa, sebagai tempat untuk menyembah Dia. Tubuh kita diubahnya sebagai tempat di mana Dia berkenan untuk hadir beserta dengan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kiranya pengertian yang sedemikian ini membawa dua hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah suatu kegembiraan yang sangat besar, suatu ungkapan syukur yang sangat besar. Dengan pengertian ini, bahwa diri kita adalah bait Allah, maka Tuhan begitu dekat di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, jika demikian, maka tugas kita adalah memantas diri supaya kehidupan lama kita ikut dikuburkan bersama kematian Kristus, dan tubuh kita arahkan ke dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana Tuhan memimpin setiap kehidupan kita, di mana Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus diam di dalam tubuh kita, dan kita berserah kepadanya. Kita menuruti apa yang menjadi kehendaknya, sehingga tubuh kita menjadi baitnya yang dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ayat ini memberi penghiburan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang beserta. Engkau yang begitu indah berkenan untuk tinggal di dalam diri kami. Engkau begitu dekat dengan penderitaan kami. Engkau begitu dekat dengan segala permasalahan dan persoalan kehidupan kami. Bapa, terima kasih Engkau begitu dekat dengan kami. Bapa, beri kekuatan kepada kami untuk kami memantas diri supaya kehidupan kami berkenan kepadamu di dalam ucapan, di dalam pemikiran, di dalam sikap, di dalam perbuatan setiap hari. Bapa, berkati setiap keluarga, beri kekuatan, kesehatan, keselamatan. Berkati bangsa dan negara kami, kiranya menjadi bangsa yang aman, tentram, dan damai, sehat, dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 184. Bait yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia. Di atas segala nama.
dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteguh. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sepujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita yang sangat besar manakala dimanapun kita berada, kita dapat mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita memantas diri. Mari kita mempergunakan kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, tetaplah menjaga kesehatan. Tetaplah berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Jagalah kesehatan saudara. Jagalah kesehatan seluruh keluarga saudara. Jagalah kesehatan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa situasi yang seperti ini akan segera berlalu dan Tuhan akan memberikan situasi yang lebih baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 258, bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu.